Ada Pak Abdurrahman di Malang. Pak Abdurrahman. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdurrahman. Pengertian rasa malu itu sangat luas sekali ya Ustaz. Tidak sholat, lakukan sholat juga malu kalau bagi orang beriman. Tidak baca Al-Quran sehari saja, itu kalau bagi orang yang beriman itu sangat malu. Apakah begitu pengertiannya Ustaz? Demikian Ustaz, dirahmati Allah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ditanggapi sebelumnya dulu Pak Ustadz, ini Pak Arman di Lombok tadi ya, bagaimana menanamkan rasa malu dalam diri. Silakan Ustadz. Malu itu adalah sifat yang mulia. Kita ingin menjadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita harus menanamkan al-haya, malu dalam diri kita. Ketika kita mau berbuat maksiat, walaupun orang tidak melihat, malu rasanya. Karena ada yang melihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpinjam. Kita tanamkan dalam hati kita namanya al-ihsan, muraqabah. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, tidak ada orang yang melihat. Kalau kita berbuat maksiat, yakinlah pada diri kita bahwa Allah melihat. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Luqman Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya bila ada sebuah biji itu terhunjam di bumi yang paling dalam, itu Allah tahu. Apa maknanya? Allah mengetahui apa yang ada di bumi ini. Apalagi hati manusia. Jangankan hati manusia, satu lembar daun jatuh di hutan belantara, Allah tahu. Ma yaskutu min warakah illa wa huwa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun jatuh di hutan belantara seperti Kalimantan, Allah tahu itu. Allahu Akbar. Tanamkan sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ada kamera Allah, ada kamera malaikat, sehingga kita rasanya malu kalau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan muraqabah, tanamkan ihsan. Ketika kita melakukan maksiat, termasuk ketika kita melakukan kebaikan, selalu ada yang mengawasi, selalu ada yang mencatat. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat-malaikat yang mengawasi kita. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ucapan yang dikeluarkan oleh seorang hamba kecuali ada yang mencatat. Kalau itu ucapan baik, ada malaikat raqib. Kalau itu ucapan buruk, itu ada malaikat atid. Tanamkan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh malaikat, sehingga terhunjam pada diri kita itu sifat malu untuk melakukan maksiat. Dan kita harus memberikan kesadaran pada diri kita, kalau kita punya sifat malu, maka memberi manfaat yang besar bagi diri kita, bahkan bagi orang lain. Allah berikan keberkahan, dan pada akhirnya Allah berikan rahmat. Pada akhirnya Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melakukan maksiat, bukan kita berpikir ini dosa kecil atau dosa besar, tapi kita harus merasa bahwa kepada siapa kita berdosa. Kita berdosa kepada Allah Rabbul Alamin, pencipta alam ini, jagat raya semesta ini. Maka akan tumbuh pada diri kita sifat al-haya, sifat malu kepada Allah untuk melakukan maksiat. Malu kita kepada Allah, malu kita kepada Rasul. Baik, Pak Ustadz. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pak Ustadz, kita terima juga pendengar kita, ini pendengar terakhir yang bergabung pada pagi hari ini. Ada Pak Budi di Denpasar. Pak Budi. Ya, halo. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mohon penjelasan. Itu mengenai kan orang tua itu ngasih nama yang baik-baik buat anaknya. Tetapi
Ustaz tahu sendiri, ini koruptor kan namanya baik-baik, nggak beda dari Al-Quran, begitu. Gimana tolong Ustaz penjelasan? Baik, terima kasih Pak Budi di Denpasar. Ustadz singkat saja ini Ustadz kalau ingin ditanggapi karena waktu kita juga sudah tidak lama lagi Ustadz. Baik. Orang yang memiliki sifat al-haya, malu dia, maka tertanam pada dirinya al-khawfu wal mahabah minallah, rasa takut kepada Allah untuk melakukan maksiat. Ada rasa keagungan kebesaran Allah sehingga dia malu kalau dia melakukan maksiat, kalau dia melakukan dosa, kalau dia melakukan keburukan kecil apapun dosa itu. Mengapa? Karena tertanam pada dirinya malu. Maka tadi ada pendengar yang bertanya, kalau orang tidak sholat, Allahu Akbar, kalau orang tidak puasa, kalau orang tidak baca Quran, berarti sudah tidak ada lagi rasa malu. Orang kalau memiliki al-haya, dia kerjakan perintah Allah. Dia sholat, dia puasa, dan dia membaca Al-Quran. Karena apa? Kalau dia tidak melakukan kebaikan, malu rasanya kepada Allah. Sebaliknya, kalau dia melakukan dosa, malu juga dia kepada Allah. Bahkan malu dia kepada diri sendiri. Baik, kemudian ada pertanyaan bagaimana nama. Nama memang nama itu doa. Kata Nabi, berikan nama kepada anak-anak kita itu dengan nama yang baik. Tapi sebenarnya tidak hanya berhenti pada pemberian nama, mesti juga dididik, mesti juga diajarkan. Karena ada hubungan antara nama, sesungguhnya ada niat orang tua kita ketika memberikan nama, misalnya Ahmad atau Muhammad, mudah-mudahan anak ini terpuji. Soleh misalnya, diberikan anak nama Soleh, mudah-mudahan anak ini jadi soleh. Tapi seorang ayah tidak berhenti sampai di situ, tetap dia harus takdib, memberikan pendidikan akhlak yang baik, sehingga bukan hanya tersemat pada dirinya nama yang baik, tapi juga akhlak yang baik. Baik, itu yang terpenting ya Ustaz ya. Itu yang terpenting, bukan hanya sekedar nama. Ini ada namanya soleh, tapi amalnya nggak soleh. Bukan begitu. Nama baik, tapi juga harus diikuti dengan akhlak yang baik. Ya termasuk yang kita kaji di sini. Dia harus memiliki al-haya. Malu rasanya kalau dia berbuat dosa. Malu rasanya kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang memiliki al-haya sebagai salah satu sifat terpuji, sehingga Allah turunkan rahmat, Allah turunkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih pembahasannya pagi hari ini. Baik, semoga juga dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang mendengarkan siaran Pro 3 pagi hari ini, dan semua manusia ini kemudian bisa memupuk rasa malu agar malu untuk melakukan hal-hal yang kemudian melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, bukan hanya dari rakyat pada tingkat yang lebih tinggi, para pejabat, para anggota dewan. Mudah-mudahan Allah berikan negeri kita ini keberkahan. Amin. Karena pemimpinnya, rakyatnya, semua kita memiliki al-haya. Malu rasanya kalau berbuat dosa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz kebersamaannya bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas Ustaz. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian dialog agama pagi hari ini dengan topik membahas mengenai malu atau al-haya, begitu ya. Anda juga tadi yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih Anda yang sudah beratensi untuk bergabung di layanan telepon. Demikian tadi dialog agama bersama Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA, pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Hidayah.